Bab 632. Mempertahankan nyawa. Berpikir sejenak, Lavin Jiang mengangguk kepala. Dia pernah melihat penampilan Felix Murong sebelumnya. Sekarang berubah menjadi seperti ini menandakan energi Qi sudah lenyap, hampir mati. Sekarang masih bisa hidup, itu pun dalam keadaan sekarat. Felix Murong yang sekarang ini sama sekali tidak bisa melukai dia. Di bawah pengaturan Bloody, Lavin Jiang, Felix Murong dan Kingston Jiang yang pingsan naik ke helikopter, meninggalkan area ini. Sedangkan Bloody, di tempat ini menunggu dengan sabar. Tidak lama kemudian, Jonathan Chen pun kembali. Melihat tim tentara sudah tiba, dia pun menebak ini pasti orang yang diutus Kingston Jiang. Dia pun mendekati tim tentara ini, seketika pistol-pistol pun menodong ke arahnya, dia pun berkata, "Aku mencari panglima kalian." Tentara api merah tetap dalam keadaan siaga. Menggunakan pistol menodong ke arah Jonathan Chen, juga menyuruh orang mencari Bloody. Setelah Bloody mendapat informasi bergegas kemari, melihat Jonathan Chen dan bertanya, "Siapa kamu?" Jonathan Chen menjawab, "Jonathan Chen, Ketua Sekte Gunung Tianshan." Bloody tidak tahu apa itu Ketua Sekte Gunung Tianshan, tetapi dia tahu nama Jonathan Chen. Dia segera memerintah, semuanya mundur. Baik. Tentara api merah pun mundur. Bloody berkata, "Senior keluarga Jiang sudah memberitahu aku, mengatakan kamu sangat familiar dengan kondisi di sini, menyuruh aku mendengar pengaturan kamu." Jonathan Chen menunjuk pegunungan ambruk yang ada di depannya dan berkata, "Banyak orang yang terkubur di dalamnya, perlu menggali baru bisa menyelamatkan mereka semua." Bloody mengangguk kepala dan berkata, "Baik, fasilitas dan peralatan penyelamatan sedang dalam perjalanan ke sini. Kita ke sana melihat kondisi terlebih dahulu." "Ayo," ujar Jonathan Chen. Dia membawa Bloody dan sebagian tentara api merah ke lokasi. "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Bloody saat di perjalanan menuju ke reruntuhan Gunung Tianshan. Jonathan Chen juga tidak banyak merahasiakan, menceritakan semua dengan detail padanya. Bloody baru mengetahui info-info terkini Master kuno ini. Dia pun menghirup napas dalam-dalam dan berkata, "Tidak menyangka, dalam waktu sependek ini, bos sudah mengalami begitu banyak masalah." Sekelompok orang pun tiba di reruntuhan Gunung Tianshan. Tempat ini ambruk karena pertarungan. Jonathan Chen masih bisa dengan pasti menemukan jalan masuk. Dia menunjuk ke arah reruntuhan dan berkata, "Jalan masuk seharusnya di sini. Mulai gali dari sini, seharusnya tidak akan memakan banyak waktu." "Baik." Bloody mengangguk kepala dan berkata, "Setelah tentara naga hitam dan tentara Xiao Yao tiba, akan segera memulai penyelamatan." Bloody tetap di sini, membantu Jonathan Chen menyelamatkan orang. Sedangkan petarung yang sudah mendapatkan pil batin, segera kabur meninggalkan tempat ini. Yang belum mendapatkan pil batin, terus membunuh orang yang mendapatkan pil batin, ingin merebut pil batinnya. Saat ini, Kingston Jiang tiba di ibu kota dengan selamat, kembali ke keluarga Jiang. Kamar belakang keluarga Jiang. Lavin Jiang pun membaringkan Kingston Jiang yang pingsan di ranjang, menulis resep obat meminta pelayan keluarga Jiang pergi memberi obat dan memasak obat. Felix Murong duduk di samping ranjang, terus memeriksa kondisi luka Kingston Jiang. Setelah memerintah segala hal, Lavin Jiang pun berjalan mendekat dan berkata, "Kondisi Kingston Jiang sekarang, kamu ada saran apa?" Felix Murong menggeleng kepala dan berkata, "Jika di masa kejayaanku, aku bisa menggunakan energi Qi yang kuat untuk mempertahankan nyawa. Asalkan dia sadar, dengan ilmu medis dia, pasti bisa menyembuhkan diri sendiri." Felix Murong pernah melihat keterampilan ilmu medis Kingston Jiang. Sebelumnya saat dia luka parah dan hampir mati, Kingston Jiang hanya mengandalkan jarum akupuntur berhasil menarik dia dari pintu kematian. Ilmu medis ini adalah paling hebat dari semua yang pernah dia jumpai. Omong kosong. Lavin Jiang memarahi, "Jika di masa kejayaanku, aku juga bisa membuat dia sadar." Lavin Jiang juga tingkat alam ke-8. Andai saja bukan pertarungan sebelumnya, energi Qi dia tidak terkuras,
dia bisa dengan paksa menggunakan energi Qi untuk mempertahankan nyawa Kingston Jiang. Ini juga alasan dia ada keyakinan bisa menyelamatkan Kingston Jiang, asalkan Kingston Jiang sadar, selanjutnya bisa pelan-pelan mengobati hingga sembuh total. Dan di saat ini, dari mulut Kingston Jiang kembali mengalir darah. Melihat keadaan ini, ekspresi Lavin Jiang pun berubah. Segera berjalan ke rak obat, mencari beberapa botol kecil, menuangkan beberapa macam pil obat, memasukkan ke dalam mulut Kingston Jiang dengan paksa, menggerakkan energi Qi, menstabilkan kondisi badan Kingston Jiang. Belasan menit berlalu. Lavin Jiang pun kehabisan tenaga, duduk lemas di kursi, mengulurkan tangan mengelap keringat di kening. Ekspresi Felix Murong sangat serius dan berkata, demikian terus tidak akan menyelesaikan masalah. Luka dia terlalu parah, obat pada umumnya sudah tidak ada gunanya. Harus terus memasukkan energi Qi untuk menjaga aura kehidupan. Energi Qi aku sudah hilang, sekarang sama sekali tidak bisa menggerakkan energi Qi, sedangkan energi Qi kamu hanya sisa 20% dari masa kejayaan. Aku tahu, tetapi memangnya ada cara apa lagi? Ujar Lavin Jiang penuh ketidakberdayaan. Sambil berkata, dia pun menelan sebutir pil obat, memurnikan khasiat pil obat, mempercepat pengembalian energi Qi. Felix Murong berkata, tidak menggunakan cacing gu, maka harus mencari orang yang memiliki energi Qi yang kuat, bergilir menjaga dia, bergilir menggunakan energi Qi mengobati dia, terus menjaga kondisi badannya. Lalu kamu secepat mungkin untuk pengembalian energi Qi, setelah energi Qi kamu sudah terkumpul, bisa dalam satu tahap langsung menstabilkan luka dia. Ini semua Lavin Jiang mengetahuinya. Tetapi semua master kuat pergi ke Gunung Tianshan mengikuti konferensi Tianshan. Di konferensi Tianshan kali ini banyak yang mati dan terluka. Master yang berhasil bertahan hidup, selanjutnya pasti akan bersembunyi tidak akan dengan mudah menampakkan diri. Dia mau pergi kemana mencari master yang memiliki energi Qi yang kuat. Kamu bantu aku jaga, aku pergi memanggil junior keluarga Jiang kemari. Lavin Jiang pun bangkit dan pergi. Di keluarga Jiang masih ada petarung, alam 5 dan 4 juga ada banyak, meskipun energi Qi tidak kuat, tetapi bergilir untuk mempertahankan aura kehidupan Kingston Jiang seharusnya bukanlah masalah besar. Hanya perlu memberikan dia sedikit waktu. Setelah energi Qi dia pulih, baru akan bisa langsung menstabilkan luka Kingston Jiang. Setelah dia pergi, tidak lama kemudian memanggil 8 orang keluarga Jiang. Memerintah mereka, mulai dari sekarang, kalian bergilir menggunakan energi Qi untuk menjaga aura kehidupan di badan Kingston Jiang. Energi Qi sudah terkuras setengah, langsung ganti orang selanjutnya, jangan sampai putus. Baik. Orang keluarga Jiang semuanya mengangguk kepala. Meskipun mereka tidak senang dengan Kingston Jiang, tetapi ini perintah leluhur, mereka tidak berani melawan. Felix Murong melihat junior-junior ini, pun sedikit khawatir. Tetapi, sampai di tahap seperti ini, dia juga tidak ada cara lain. Nyawa Kingston Jiang pun diserahkan pada junior-junior ini. Setelah memerintah, Lavin Jiang memutar badan pergi. Dia juga terluka, harus segera menyembuhkan dan mengembalikan energi Qi. Malam pun tiba. Kota Jiangzhou sangat meriah dan lampu-lampu rumah pun menyinari. Di Villa Suryana dan beberapa wanita berkumpul di sana. 2 hari lagi tahun baru, tidak tahu apakah Kingston Jiang sempat kembali untuk merayakan tahun baru. Qin Tiasu pun sangat khawatir. Kingston Jiang demi menyelamatkan mereka sudah membunuh banyak orang. Sekarang dia sangat khawatir kondisi Kingston Jiang. Sekarang juga tidak bisa menghubungi Klutang, dia tidak tahu sekarang bagaimana dengan keadaan Gunung Tianshan. Seharusnya baik-baik saja. Suryana dan memegang kentang goreng dengan ekspresi acuh tak acuh berkata, Klu dan Winona Jiang bukannya sudah ke sana. Dengan kepintaran Winona Jiang, pasti akan ada cara. Sylvia Yi juga sangat khawatir dan berkata, sekarang terjadi pergerakan besar di kota Tianqi, sampai tim tentara pun dikerahkan, juga ada bom-bom dari pesawat tempur. Dari penjelasan nasional mengatakan sedang melakukan pelatihan.
Tapi aku yakin ini bukan pelatihan, pasti benaran terjadi sesuatu. Tenang saja, tidak ada yang terjadi. Suryana dan berkata, Kingston Jiang adalah Raja Naga, adalah Panglima tertinggi tentara naga hitam, juga putra surgawi tentara api merah. Tim tentara orang dia, melakukan pergerakan seheboh ini, pasti dia yang sedang menghajar orang lain. Bersambung.